Selamat datang di channel kita di Boncel Story Ribuan. Jadi karena tim kita nggak ada yang bisa datang, jadi kita ngonten berdua. Kayak gitu ya kan lebih ya, ada kesibukan dan hal-hal lainnya lah. Ada yang kerja, ada yang sekolah kayak gitu. Jadi kita mau konten berdua aja. Mungkin untuk konten kali ini agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya ya. Kita nggak explore ya malam ini ya. Nggak explore kita. Jadi konten kita ini konten untuk ngebahas salah satu apa ya yang bisa dibilang apa ya, salah satu apa ya, Mitos ya, bukan mitos ya, apa ya, permainan lah ya, bukan permainan juga sih, tahayul, bukan tahayul. Intinya kita mau ngebahas jalangkung. Jalangkung, jalang set. Di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Jalangkung, jalang set. Datang gak dijemput, pulang gak diantar. Ya, jalangkung. Jalangkung, lu orang pasti tahu kan jalangkung. Nah, kita orang mau ngebahas itu, nguak itulah. Lu sendiri tahu nggak jalangkung itu apa? Yang lu tahu gitu. Kalau sekedar ininya doang sih, jalangkung ya biasa. Buat ini kan, biar buat apa? Permainan doang kan. Permainan kayak manggil setan, buat tanya jawab gitu kan. Iya sih. Cuman kalau jalangkung itu aslinya kan permainan orang-orang zaman dulu aslinya itu jalangkung itu. Kayak apa ya? Kayak apa ya, kalau ya kayak jalangkung, kayak apa ya, kayak itu tuh kayak mediasi sih. Tapi nggak ke orang, perantara boneka. Setahu gue kayak gitu. Jadi kita manggil, ada nanti apa namanya, apa sih ritualnya itu ya, tapi ritualnya ini macam-macam. Ada yang manggil pakai nyanyian, pasti orang tahu nyanyiannya kan, nyanyian itu. Ada juga yang lain. Dan dari Wikipedia nih ya, dari Wikipedia itu jalangkung itu ada sejarahnya itu dari Tionghoa. Tuh, dari Tionghoa aja sejarahnya. Jalangkung itu di Tionghoa. Jadi itu permainan ritual tentang adanya kekuatan dewa, oyang dan moyang. Kalau bahasa Indonesia itu nenek moyang kayak gitu. Dewanya itu Cailanggong atau gua kena bis aja Cailanggong, Atau disebut juga dewa keranjang. nah itu kalau dari Tiongkok ada dua tau dewanya itu, nama Cailanshe berarti kalau jalangse, ini berarti ya Cailanshe ya kan, jalangkung Mungkin lu ya baca kan? cocokologi sih. Ya enggak ya, kalau cocokologi mah kayak gini, jalangkung. Jalangkung. Itu cocokologi, ini kan enggak, ini lagi serius nih ya kan. Seru misalnya jalangkung ini sama Cailanggong dari Wikipedia, bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Jadi anak-anak Tionghoa itu kalau festival rembulan dulunya itu main jalangkung gitu. Perantaranya itu ada kayak alat tulis ditaruh di atas bonekanya itu. Oh iya, bonekanya itu kayak gini. Nah, bonekanya itu kayak gitu. Itu dibuat dari gayung. Lu tahu kan gayung buat mandi? Gayung, tapi itu dari batok, dia batok kelapa. Itu untuk kepalanya. Terus untuk badannya itu kayu, terus pakein baju, bukan baju sih, kain Putih. kayak kain putih gitu. Itu kalau dari Tionghoa ya, di Tionghoa kan. Iya. Terus ada serapannya, jadi di Indonesia itu akhirnya dibuat juga, jadi ada beberapa versi juga, dari versi Jawa, Minangkabau sama Versi Jawa Minangkabau doang. Iya, versi Jawa Minangkabau.
Kalau dari versi Jawa itu permainan jalangkung dikenal dengan sebutan Nini Towo. Tapi setahu gue ya Nini Towo ini ya legenda Nini Towo nih ya. Kalau gue kan orang Jawa nih, lo kan nggak bakal tahu kan. Nini Towo itu kalau misalnya lu bangunnya kesiangan, katanya sih kata nenek gua dulu itu lu dikelilingin Nini Towo. Nini Towo itu kayak bukan nenek sih, makhluk halus tapi yang nunggu dapur lu. Nanti gue cariin bentuknya kayak gini sih kurang lebih kayak gitulah pokoknya Nini Towo itu ya kayak gitu. Jadi itu suka, kalau kata orang Jawa sih, Nina boboin orang biar angler tidurnya. Angler tau nggak lo? Angler itu pules. Lebih pules. Jadi bangunnya kesiangan Nini Towo itu. Cuman di sini Nini Towo itu jalangkung, ya kan? Nah, untuk alatnya yang digunain itu dia pakai sistem medium orang-orangan sawah. Jadi yang kayak jerami itu ya? jerami gitu. Pakai jerami, dikasih baju, kasih kopi. Nggak pakai kopi sih. Yang bentuknya kayak orang-orangan sawah gitu loh. Cuma di kakinya kayaknya dikasih pena gitu. Jadi kita megang penanya itu kayak gitu dia gini. Jadi kurang lebih kayak Sama aja. kayak santet gitu ya? Kayak boneka santet itu bukan menurut lo? Iya kayak gitu sih. Kurang lebih ya. Kalau dari versi Minangkabau banyak versi Minangkabau ini. Luka. Kalau di Minangkabau itu dikenalnya dengan sebutan Lukah Gilo. Permainan ini berkembang dalam bentuk semi pertunjukan di desa Lumpur Timur, Kecamatan Ampek, Balai Juran, Kabupaten Pesisir. Kalau di Minangkabau nih, pertunjukan ini dimainkan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan 1-4 orang pemain bertugas memegang lukah tersebut. Oh, jadi kayak bambu gila ya paling ya. Luka adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang terbuat dari bambu yang dianyam. Oh itu. Ya, iya kan, kayak bambu gila itu kan. Enggak dong. Yang dianyam. Jadi kayak apa sih kan? Oh iya ya. Kayak tampah ya, Iya. kayak tampah itu ya. Seselan gitu kali ya. Lukah jalangkung tadi itu dibisikin mantra sama pawangnya. Pawangnya ini bisikin biar lukah apa yang kita sebut tuh jalangkungnya itu biar jadi gila. Jadi nanti lukahnya itu goyang-goyang gitu. Itu diadain kalau ada festival apa gimana ya? Ditunjukkan pada acara perkawinan atau acara khusus. Oh jadi dia tuh ditujuin kayak tontonan gitu jatuhnya ya? Iya, jadi Kayak kuda ditunjukkan. kepang gitu berarti ya? Kuda lumping ya, kuda kepang gitu. Kayak kuda lumping berarti ditunjukin. Berarti kurang lebih kayak bambu gila ya? Ya kayak gitu lah. Iya kan? Pernah nonton bambu gila nggak sih lo? Nah, Yang gitu. Gitu. nah ininya mantranya. Kalau mantranya kan kayak lagu itu lah. Nggak kan tahu. Jelangkung, jelangsat, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung, jelangsat, datang tidak diundang, Pergi tidak diantar. Tapi itu pakai perantara, dimainkan 3 atau 4 orang. Langsung angin cuk. Ya, dingin gitu. Seketika langsung dingin men. Bener ini seketika langsung dingin waktu ngomong itu tadi. Atau gua juga Mitosnya nih. mitos nih. Ini yang kalian tunggukan. Ada apa sih di dalam jalangkung itu? Pasti gitu kan. Emang kenapa sih dampaknya kalau misalnya kita main jalangkung? Ya kan? Pasti ini kan yang lu orang tunggukan. Mitos hantu dari jalangkung itu sebenarnya kita main itu kan, main jalangkungan itu. Jalangkungnya itu nggak apa-apa, ini cuma benda. Cuman kan kita kayak manggil arwah gitu. Jadi arwahnya itu kayak masukin bonekanya. Jadi ntar kita tanyain tuh. Kita tanyain misalnya pacar gue siapa gitu kan. Hantunya ini hantu nggak tahu ya hantu apa ya, dia nggak ada hantunya kan, cuma roh masuk ke dalam boneka itu kan. Dan setahu gua nih, dan ada di Wikipedia juga sih, kalau misalnya kita main jalangkung tapi kita waktu dinding gua. Tanpa melakukan pamitan ya. Jadi kalau kita main jalangkung kita nggak pamitan, itu kita bakal diganggu sama makhluk atau arwah yang kita panggil di dalam boneka ini. Jadi kalau misalnya kita habis lagi main itu tiba-tiba kita kan takut nih, ya kan? Langsung kita lepas itu roh yang di dalam boneka ini bakal gangguin orang yang memainkannya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ya kan? Ya. Kalau misalnya di dalam modern gini ada nggak sih yang lagi mainan jalangkung?
menurut lo? Ada sih beberapa orang yang masih pengen nyoba namanya Jalangkung itu, cuman buat ini dia pengen tahu, misalnya dia ada tempat-tempat tertentu tuh yang Angker wah gitu, gitu. heeh. Gimana Terus dia kalau main kita coba di sini, kita pengen tahu apa sih penyebabnya, jadi kayak mediasi tapi nggak pakai mediasi manusia, nggak pakai mediator, pakai ini boneka. Jalangkung. Ada juga sih kalau misalnya kalau di jam modern ya, setahu gua kita mainan Jalangkung itu untuk nepak. Untuk nepak. Jadi kita ke tempat angker, kita main Jalangkung nih, orang 3 orang 4, kita tanya nomor, ya kan? Ini nomornya besok kapan? Kita siapin pena, nanti ditulis sama dia 08 59 66 77. Mungkin ada juga sih yang gue masih agak penasaran juga nih kan. Misalnya kita main Jalangkung, pasti kan nggak tahu deh dia ini, misalnya dia kemasukan, dia ini minta sesuatu apa enggak sih sebenarnya? Setahu gua ya, tahu gua kan itu kan di mantranya itu kan dia datang sendiri, tapi pulangnya sendiri juga. Anjing, gua merinding anjing. Lu merinding gak sih? Gua merinding, Cok. Ini gua merinding nih. Anjir, waktu gua nggak sendirian. Jadi kalau kita dimasukin itu, dia itu nggak minta apa-apa setahu gua sih. Setahu gua dia nggak minta apa-apa. Itu kan cuma sekedar mainan. Dan kalau yang gua tahu sih dari Wikipedia ya, ini kan berarti mainan untuk anak kecil. Untuk anak kecil karena apa sih, dewanya dari Tionghoa ini itu dewa penyelamat anak kecil. Salah satu dewanya itu Kai Lenggong itu tuh. Cuma kan itu kan dari versi Tionghoa. Tionghoanya. Yang udah serapan Indonesia kan beda lagi. Kalau serapan Indonesia kan kalau dari Jawa, adat Jawanya nih itu kayak misalnya kayak tolak balak lah intinya. Dia tolak balak, tapi yang mainin orang dewasa, bukan untuk anak-anak lagi. Setahu gue sih gitu. Jadi kalau menurut gue ada yang diminta apa enggak, itu tergantung sih. Tergantung siapa yang mainin. Kalau lo tanya kayak gitu, gue tergantung siapa yang mainin nih gitu. Cuma kan kayak yang biasanya kita jalanin juga kan, kita explore tuh mediasi sampai ada yang pengen diajak kan. Iya. Nah itu menurut gue. Mungkin dampaknya kalau misalnya, cuma kan ini Jalangkung, dia nggak bisa ngomong. Mungkin dampaknya itu kalau misalnya nggak pamitan itu tadi ya. Mungkin juga ya. Kalau misalnya dia minta salah satu dari yang main itu nggak tahu juga apa benar apa enggak, mungkin gara-gara dia itu nggak pamitan. Dalam artian kita ketakutan, kita lari aja, terus kita anggap itu udahan gitu. Mungkin bakal diteror mungkin ya sama sosok yang masukin arwah itu, atau mungkin bisa jadi diteror lewat Jalangkungnya itu sendiri, ya kan? Jalangkungnya datang ke rumah tiba-tiba terbang, nggak taunya lagi main layangan, ya kan? Ya kan gitu, nggak tahu lah. Gue kagak pernah main kayak gitu. Kalau buat orang yang pernah nih mainan Jalangkung, komen apa sih gitu, efeknya apaan, dan lo orang itu mainnya gimana gitu. Lo orang komen nih, harus komen. Soalnya gue nggak pernah mainan Jalangkung, sumpah. Yang pertama gue takut, yang kedua karena gue dulu waktu kecil tuh nonton film Jalangkung. Nah, gue kebayang-bayang tuh kalau main Jalangkung mati. Iya kan? Iya kan? Benar kayak gitu. Cuman kalau kita ngeliat dari bacaan dari Wikipedia, kita ngambil kesimpulan bahwa film-film yang ada di Indonesia yang dibuat kayak film Jalangkung gitu, ternyata salah, nggak sesuai apa yang Jadi Jalangkung itu sebenarnya kalau misalnya dimainin dengan yang ahli nih ya, itu nggak bakal berdampak mungkin ya. Ya kan, yang misalnya yang orang yang bisa gitu kan mainin Jalangkung mungkin nggak bakal berdampak mungkin. Kegunaan Jalangkung kan hitungannya tadi kan dari versi ada Jawa itu cuma untuk tolak balak kalau misalnya panen. Kalau di Minang itu cuma sebagai pertunjukan. Kalau di Tionghoa untuk menjaga anak-anak. Nah kalau di film itu kan jadinya udah kayak wah. Iya sih, benar kayak gitu mungkin ya. Oke, kalau itu aja mungkin ya. Kalau misalnya lo orang masih penasaran, lo orang komen dan rekomendasiin lah apa yang mau kita bahas. Boleh kok, misalnya hantu pocong itu asal dari mana, genduruk dari mana. Gak apa-apa, lo orang bahas, komen aja, nanti kita orang bahas. Kalau orang kan pasti males, gue masih baca lah, gue pengen dengerin aja. Pasti kan gitu sih, ya kan? Gue juga sama lah aslinya. Ini demi lo orang aja gue baca anjir. Oh ya kayak gitu. Oke, see you next time and bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, habis ini kita bakal ada yang seru. Tungguin aja di channel kita.
bahasanya masih misteri kok. Cius.